Kronologi aksi Solo Raya bergerak berujung penangkapan. Kini tersisa satu peserta masih ditahan. Masa aksi Solo Raya bergerak dalam aksi September Hitam dan Hari Tani ditangkap aparat kepolisian Polresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 24 September. Koordinator lapangan atau Korlap Aksi, Edo Johan Pratama, buka suara terkait penangkapan yang dilakukan kepolisian tersebut. Menurut Edo, masa aksi ditangkap saat sedang menuju titik aksi. Mereka dihadang pihak kepolisian di perempatan Bundaran Manahan depan SPBU Manahan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian 6 kawan yang berada di mobil komando dipaksa turun dan diangkut ke dalam mobil polisi menuju Polresta Surakarta. Adapun mobil komando turut dibawa ke Polresta Surakarta. Jelas Edo Johan Pratama kepada kantor berita politik Ermol Minggu 27 September. Sementara itu, masa aksi lainnya yang sudah berada di titik lokasi kumpul di depan SMA Regina Pacis Surakarta dikepung dari 3 arah oleh petugas kepolisian yang juga melibatkan satuan Brimob. Petugas polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan dengan tujuan memaksa massa untuk tidak membubarkan diri. Masa aksi dipaksa tiarap oleh aparat dan mendapatkan dugaan tindakan represif. Beberapa kawan yang terlibat adu argumen mendapatkan serangan dari aparat dengan diambil paksa handphone dan dihapus file foto dan video yang diambil. Parahnya, aparat mencoba mengancam kawan yang mendokumentasikan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, ungkap Edo. Selain itu, kawan perempuan yang menjadi peserta aksi turut mendapatkan tindakan represif dari aparat dengan bentuk intimidasi serta verbal dan ditendang sepeda motornya. Bahkan beberapa kawan perempuan mendapatkan pelecehan verbal dari aparat, sambung Edo. Kemudian, kata Edo, masa aksi yang berada di titik kumpul itu ditangkap dan dibawa ke Polresta Surakarta. Polisi juga turut melakukan sweeping terhadap masa aksi yang masih tersebar di sepanjang Jalan Adi Sucipto. Alhasil, sweeping mengakibatkan aksi kejar-kejaran antara aparat dengan masa aksi. Sehingga, kata Edo, sekitar 50 orang ditangkap dan dikumpulkan di halaman parkir Polresta. Sehingga, kata Edo, sekitar 50 orang ditangkap dan dikumpulkan di halaman parkir Polresta Surakarta. Masa aksi yang ditangkap polisi itu mendapatkan tindakan represif dalam bentuk kekerasan verbal dan fisik. Mereka dibentak dan dimarahi karena dianggap menggelar aksi tanpa surat izin dari pihak kepolisian. Padahal, surat pemberitahuan aksi sudah dikirimkan 1 hari sebelumnya ke Polresta Surakarta. Beberapa masa aksi pun turut mendapatkan serangan dari aparat dengan ditendang karena dianggap sebagai pihak penyelenggara aksi, terang Edo. Di sisi lain, aparat mengklaim bahwa masa aksi sebagai kelompok anarko yang ingin membuat gaduh situasi di kota Solo. Polisi kemudian melakukan pengecekan kepada massa ditangkap, mulai dari pendataan identitas hingga melakukan pengecekan pada handphone masing-masing orang. Korlap Aksi kemudian mendatangi Polresta Surakarta untuk mempertanyakan tindakan represif aparat dengan menangkap paksa dan menyerang massa sebelum aksi dimulai. Sama halnya dengan peserta aksi, Korlap juga mendapatkan tindakan represif aparat dengan tuduhan membuat gaduh kota Solo. Korlap Aksi pun juga berdebat dengan pihak kepolisian atas penangkapan itu, hingga akhirnya Korlap Aksi turut ditangkap beserta alat komunikasinya untuk diinterogasi. Tak berselang lama, kata Edo, LBH Solo Raya, LBH Yogyakarta mendatangi Polresta Surakarta untuk mendampingi proses di sana. Sekitar 40 orang akhirnya disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dianggap salah oleh aparat dan disuruh untuk memanggil keluarganya. Namun demikian, 6 orang akhirnya masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Mereka tes urin dan hasilnya dinyatakan negatif narkoba. Hingga keesokan harinya pada Jumat 25 September pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, 2 dari 6 yang ditahan tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Keduanya masih ditahan karena dituduh membawa senjata tajam berupa palu dan pisau cutter. Hingga saat ini, kata Edo, masih ada 1 orang lagi yang ditahan oleh pihak kepolisian Polresta Surakarta. Jokowi bandingkan kondisi pandemi di RI, AS, dan India. Di Amerika 7,2 juta, India 5,9 juta, Indonesia 266.000. Presiden Joko Widodo menegaskan krisis akibat pandemi COVID-19 tak hanya dialami Indonesia, tetapi juga 215 negara di berbagai belahan dunia. Jokowi lantas membandingkan dampak pandemi di Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat dan India.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar 4 Parmusi secara virtual Sabtu 26 September 2020. Muktamar Parmusi kali ini dilaksanakan dalam suasana berbeda di tengah bangsa kita menghadapi cobaan maha berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat manusia di seluruh dunia juga menghadapi hal yang sama, kata Jokowi saat membuka sambutan dari Istana Bogor. Jokowi mencatat pada per 26 September 2020, jumlah kasus COVID-19 di 215 negara sudah mencapai 32,7 juta orang. Total yang terpapar di Indonesia pun sudah mencapai 266.845 orang sampai kemarin. Jokowi lantas membandingkan jumlah tersebut dengan sejumlah negara lain. Coba kita lihat di Amerika Serikat 7,2 juta orang, di India 5,9 juta orang, di Brasil 4,6 juta orang, di Rusia 1,1 juta orang, kata Jokowi. Jumlah kematian di seluruh dunia, kata Jokowi, saat ini sudah mencapai 991.000 orang, sementara jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia sudah menembus 10.000 orang. Kepala negara menambahkan pertumbuhan ekonomi dunia juga melambat karena pandemi ini. Pertumbuhan yang biasanya pada keadaan normal positif terkontraksi secara tajam di negara-negara besar. Pada kuartal kedua 2020, India minus 23,9%, Inggris minus 21,7%, Malaysia minus 17,1%, dan Singapura minus 13,2%. Dan di negara kita kuartal kedua juga minus 5,32%, padahal sebelumnya di kuartal pertama kita masih tumbuh positif 2,97%, sambung Jokowi. Namun kepala negara mengajak masyarakat untuk tidak menyerah dengan keadaan, yang menegaskan pemerintah tidak bisa menghadapi pandemi ini sendirian. Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersatu dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, serta rutin mencuci tangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat membantu sesama pada masa sulit ini. Kita harus terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi, kata Jokowi. Pengamat, sejak dipimpin Luhut, corona bukan mereda malah menggila. Peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin tinggi sejak diatasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan per tanggal 15 September lalu. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam menilai Luhut tidak mampu menangani wabah ini. Setidaknya sejak penanganan COVID-19 berada di bawah komando Luhut, angka positif COVID-19 perharinya bertambah hingga di angka 4.000 orang dan hampir mencapai 5.000 orang perharinya. Luhut bisa dinilai tidak mampu menangani corona karena corona bukan tambah reda, malah makin menggila. Jangan-jangan ini karena ketidakmampuan Luhut dalam mengatasi corona dengan baik dan benar, ujar Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol Minggu 27 September. Apalagi, sambung Saiful, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa juga mendesak agar kebijakan Luhut soal kriteria meninggal dunia karena COVID-19 direvisi. Bisa jadi itu bagian dari skenario Luhut agar menekan angka kematian karena COVID-19, duganya. Dengan demikian, Saiful meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Luhut karena dianggap tidak mampu mengatasi COVID-19. Saya kira Jokowi jangan terlalu percaya kepada Luhut. Yang lain, saya kira juga bisa. Justru apabila Luhut selalu dipakai akan menimbulkan kecemburuan antara satu dengan yang lainnya, pungkas Saiful.